Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi ke channel saya yaitu Karina dengan NPM 022724144. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi baru yaitu part kelima dengan tema transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Nah, kalian tahu apa itu Otoritas Jasa Keuangan dan apa peran Bank Indonesia setelah kehadirannya, yaitu nanti kita lanjut ke video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk terus nonton videonya ya. Nah, masuk ke pengertian apa itu Otoritas Jasa Keuangan. Di sini, Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas untuk mengatur, mengawasi, memeriksa, dan menyelidiki seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Terus lanjut ke sejarah Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia atau BI didirikan pada tanggal 1 Juli 1953 sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Nah, sejak itu, BI memiliki peran penting dalam monitor dan pengaturan sistem keuangan di Indonesia. Nah, di mana latar belakang pendiriannya itu berasal dari De Zavanse Bank atau DZB yang didirikan pada tahun 1828 oleh pemerintah Belanda sebagai bank sirkulasi di Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia, muncul desakan kuat untuk mendirikan bank sentral sebagai wujud kedaulatan ekonomi. Kemudian pemerintah melakukan nasionalisasi DZB dengan membeli 97% sahamnya. Kemudian ada perkembangan fungsi dan peran. Awalnya BI tidak hanya berfungsi mengatur kebijakan moneter, tetapi juga berperan sebagai anak komersial yang menyalurkan kredit. Terus pada era demokrasi terpimpin BI bahkan menjadi bagian dari Bank Negara Indonesia atau BI sebagai unit satu. Kemudian setelah krisis moneter Asia 1997, BI menjadi lembaga independen dengan tujuan utama mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kemudian pada tahun 2011, tujuan dan tugasnya pengaturan dan pengawasan perbankan dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan atau disebut tadi yaitu OJK. Nah, masuk ke poin topik yang tadi yaitu transformasi peran Bank Indonesia atau BI setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Yang dimana OJK mencangkup perubahan dalam fungsi pengawasan, pengaturan, dan pengelolaan sistem informasi perkreditan. Yang dimana mencangkup perubahannya itu dari fungsi pengawasan, pengaturan, dan pengelolaan. Secara garis besar, BI kini lebih fokus pada kebijakan moneter dan stabilisasi sistem keuangan. Sementara OJK mengawasi sektor jasa keuangan secara mikro. Nah, poin utamanya di dalam itu ada pergeseran fungsi pengawasan dan pengaturan perbankan, yaitu dimulai dari sejak tahun 2011, di mana fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan yang sebelumnya berada di BI dialihkan ke OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK juga memiliki wewenang dalam pengaturan dan pengawasan mikroprudensial lembaga keuangan, sementara BI bertanggung jawab atas pengaturan pengawasan makroprudensial dengan tujuan mengapa stabilitas sistem keuangan.
Terus masuk ke setelah otoritas jasa keuangan, maka Bank Indonesia ini dapat memiliki peran baru yang lebih fokus pada pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar, kemudian pengaturan sistem pembayaran. Nah, peran baru yang setelah otoritas jasa keuangan ini, BI lebih berperan sebagai pengatur dan pembina sektor keuangan, bukan sebagai pengawas langsung. Nah, fokus utamanya yang tadi itu pengendalian inflasi, yang dimana BI memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai tukar rupiah yang tercermin pada perkembangan laju inflasi. Kemudian yang tadi ada stabilitas nilai tukar, yang dimana selain inflasi, stabilisasi nilai rupiah juga diukur terhadap mata uang negara lain. Kemudian yang tadi pengaturan sistem pembayaran, di mana BI berperan dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Pada intinya, maka terjadi pergeseran peran, di mana sebelumnya kan BI memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan. Namun, sejak tahun 2011, fungsi ini dialihkan lagi ke OJK. Nah, setelah pengalihan fungsi pengawasan perbankan ke OJK, maka BI inilah yang lebih fokus pada kebijakan makroprudensial dengan sasaran stabilitas sistem keuangan. Nah, yang tadi yang sudah saya sebutkan, BI sebagai pengatur dan pembina. Ya, yang dimana dia memiliki wewenang untuk menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Kemudian, BI ini berperan aktif dalam pengembangan dan pengaturan sektor keuangan di dalam negeri. Masuk dampak terhadap sektor perbankan. Di mana dampak terhadap sektor perbankan, transformasi peran BI dan kehadiran OJK membawa dampak positif bagi sektor perbankan. Nah, sektor perbankan, bank-bank di Indonesia kini lebih transparan dan akuntabel dengan mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh OJK sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kemudian, peningkatan tersebut membawa dampak yang sangat positif. Kemudian, regulasi OJK mewajibkan bank untuk lebih transparan dalam memberikan informasi kepada nasabah dan masyarakat. Kemudian, bank harus menyampaikan laporan keuangan secara berkala dan diaudit oleh pihak independen. Hal ini meningkatkan akuntabilitas bank terhadap pemegang saham nasabah maupun masyarakat. Kemudian ada kepatuhan terhadap regulasi. Nah, regulasi tersebutlah OJK memiliki wewenang untuk mengawasi dan menindak bank yang melanggar peraturan. Kemudian Bank Indonesia kini lebih patuh terhadap regulasi yang ditetapkan oleh OJK. Kepatuhan ini membantu menjaga stabilitas sistem perbankan dan melindungi kepentingan nasabah. Kemudian ada Bank Indonesia, BI memainkan peran aktif dalam edukasi dan literasi keuangan masyarakat dengan tujuan meningkatkan pemahaman mengenai produk keuangan dan mendorong inklusi kegiatan keuangan di Indonesia. Nah, adapun tujuannya yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan keuangan, terus mendorong masyarakat untuk membuat keputusan keuangan yang cerdas dan bertanggung jawab. Dia meningkatkan inklusi keuangan yang artinya akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Adapun program-program edukasi dan literasi keuangan, yaitu ada program sosialisasi dan edukasi. BI menyelenggarakan berbagai kegiatan penyelenggaraan sosialisasi dan edukasi keuangan kepada masyarakat, termasuk seminar, lokakarya, dan pelatihan. Kemudian ada program pengembangan modul dan materi edukasi. BI mengembangkan modul dan materi edukasi keuangan yang disesuaikan dengan berbagai kelompok sasaran seperti pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pelaku UMKM.
Dan ada program kerjasama dengan pihak lain. BI bekerjasama dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan media massa untuk menyebarluaskan informasi dan materi edukasi keuangan. Kemudian ada program kampanye nasional. BI menyelenggarakan kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya literasi keuangan. Baik, di antara BI, Bank Indonesia, dan OJK, meskipun telah mencapai banyak kemajuan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan masih menghadapi serangkaian tantangan kompleks yang memerlukan perhatian serius dan adaptasi berkelanjutan. Misalnya perubahan teknologi yang pesat, di mana ada inovasi fintech. Munculnya berbagai inovasi teknologi keuangan seperti people-to-people lending, e-wallet, dan crypto asset mengubah lanskap sektor keuangan secara fundamental. Nah, BI dan OJK perlu mengembangkan regulasi yang adaptif untuk mengakomodasi inovasi ini sambil tetap menjaga stabilitas dan melindungi konsumen. Kemudian misalnya ada ancaman siber. Semakin terhubungnya sistem keuangan dengan teknologi digital, meningkatkan resiko serangan siber. BI dan OJK perlu memperkuat sistem keamanan siber dan meningkatkan kesadaran akan resiko siber di kalangan lembaga keuangan dan masyarakat. Kemudian ada disrupsi model bisnis. Teknologi digital berpotensi mendisrupsi model bisnis perbankan tradisional. BI dan OJK perlu mendorong bank untuk beradaptasi dengan teknologi baru dan mengembangkan model bisnis yang lebih efisien dan inovatif. Kemudian ada pun resiko sistemik yang keterkaitannya sektor keuangan, di mana sektor keuangan yang semakin kompleks dan saling terkait meningkatkan risiko penularan atau contagion effect. BI dan OJK perlu memperkuat pengawasan makroprudensial untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko sistemik. Kemudian ada gejolak ekonomi global. Perubahan kondisi ekonomi global seperti perang dagang, fluktuasi harga komoditas, dan perubahan suku bunga dapat berdampak signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan Indonesia. Kemudian juga BI dan OJK perlu memiliki mekanisme yang efektif untuk merespon gejolak ekonomi tersebut. Dan ada perubahan iklim. Perubahan iklim dapat menimbulkan risiko fisik seperti bencana alam. Nah, risiko transisi perubahan kebijakan menuju ekonomi rendah karbon. Nah, bagi sektor keuangan, BI dan OJK perlu mempertimbangkan risiko iklim dalam regulasi dan pengawasan sektor keuangan. Kemudian masuk ke adaptasi yang sangat penting, di mana pengembangan regulasi yang adaptif. BI dan OJK perlu mengembangkan regulasi yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan teknologi dan kondisi ekonomi. Regulasi harus mampu mengakomodasi inovasi tadi sambil tetap menjaga stabilitas dan melindungi konsumen. Kemudian ada peningkatan kapasitas SDM atau sumber daya manusia. BI dan OJK perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan baru di sektor keuangan. SDM harus memiliki pemahaman yang mendalam. Selanjutnya masuk ke koordinasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, di mana sangat penting untuk mencapai tujuan ekonomi dengan stabil. Untuk mencapai tujuan tersebut, kerjasama ini memastikan bahwa kebijakan moneter dan regulasi keuangan berjalan seiring untuk menjaga kesehatan sistem keuangan. Nah, tujuan koordinasinya yaitu koordinasi antara BI dan OJK bertujuan untuk menjaga
stabilitas sistem keuangan, kemudian meningkatkan ketahanan sektor keuangan dan mendorong intermediasi yang optimal. Kemudian masuk ke area koordinasi strategis, di mana ada akselerasi proses perizinan, yaitu melalui simplifikasi persyaratan, standarisasi proses bisnis, dan digitalisasi proses perizinan melalui sistem terintegrasi. Kemudian masuk adanya pengembangan pasar keuangan, di mana transisi pengakhiran publikasi, Jakarta Interbank Operation Rate, pengaturan transaksi, replication agreement, berharga negara, dan pendalaman pasar sekuritasi aset. Kemudian ada inovasi teknologi keuangan digital, di mana pertukaran informasi terkait pengembangan ekonomi dan keuangan digital, serta kolaborasi dalam acara flagship yang melibatkan berbagai pihak. Kemudian ada edukasi dan perlindungan konsumen melalui penyelenggaraan acara edukasi bersama dukungan terhadap survei inklusi keuangan dan integrasi fungsi penyelesaian sengketa di sektor keuangan. Maka kesimpulannya, setelah Otoritas Jasa Keuangan OJK berdiri, maka peran Bank Indonesia BI mengalami transformasi signifikan. BI kini lebih fokus pada pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar, dan pengaturan sistem perbankan, serta berperan sebagai pengatur dan pembina sektor keuangan, alih-alih pengawas langsung. Nah, perubahan peran Bank Indonesia inilah dia berfokus pada kebijakan moneter, pengalihan fungsi pengawasan ke OJK, terus koordinasi dengan OJK. Secara singkatnya, ia memiliki tugas dan wewenang dalam fungsi pembayaran, fungsi pengawasan, dan menetapkan kebijakan moneter. Di mana fungsi pengawasannya itu langsung dialihkan ke OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Kemudian koordinasinya dengan OJK ia sangat penting untuk mencapai tujuan ekonomi yang stabil, kemudian memastikan kebijakannya dan regulasi keuangan berjalan seiring atau seimbang. Nah, itulah paparan materi yang saya sampaikan dalam video ini. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.